Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah perkenankan kita berjumpa dengan awal-awal dari hari yang terdapat di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, dan Allah menetapkannya yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah ciptakan langit, ketika Allah bentangkan bumi, bersamaan dengan itu Allah tetapkan bilangan bulan ada 12. Dari 12 bulan itu Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kalimat hurum. Hurum itu maknanya bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan 4 bulan itu 3 berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, 1 terpisah bulan Rajab, dan kita sekarang berada di malam yang kedua atau ketiga dari bulan Zulqaidah. Semoga bukan hanya sekedar berjumpa dengan bulan Zulqaidah, dan semoga Allah jumpakan kita dengan puncak dari bulan-bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulhijjah, dan bisa mengamalkan, melakukan amal yang juga terpuncak, yaitu ibadah korban. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Dan di antara sunnah Rasulullah yang malam hari ini kita sedang melaksanakannya, intizarus shalah ba'das shalah, duduk menunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan membacakan tema tentang sujud. Sujud itu al-kullu yasjudu lillahi, semua itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu kalau semuanya itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah kabarkan dalam salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau melihat sesungguhnya sujud kepada Allah makhluk yang ada di langit dan kemudian makhluk yang ada di bumi. Maknanya semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah makna sujud itu seperti orang ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian berbeda? Maka Imam Syaukani rahimahullah ketika menjelaskan bagaimana sujudnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bagaimana pula sujudnya matahari dan bulan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau jelaskan sujud keduanya itu adalah inqiyaduhuma lillahi taala inqiyadus sajidin, bahwa sujudnya matahari dan kemudian sujudnya bulan adalah sujudnya kepatuhan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka kita tak pernah melihat matahari ingkar janji untuk kapan harus terbit dan kemudian kapan harus terbenam. Maka matahari tak pernah lambat kapan dia harus terbit dan kemudian dia juga tidak pernah terlambat kapan dia harus terbenam. Maka tak pernah lambatnya matahari itu adalah bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepatuhannya itulah yang kemudian disebut dengan sujud. Tapi kalau sujudnya kita tak sama dengan sujudnya matahari, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujudnya kita tentu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ketaatan itu dengan melaksanakan salat yang di dalam salat itu ada sujudnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar ketika matahari terbenam. Lalu apa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar? Atadri aina tadhhab? Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu kemana perginya matahari? Ini kita sudah berada di malam hari. Kalau malam hari ini kita ditanya Bapak Ibu, kira-kira matahari di mana Bapak Ibu? Tenggelamnya itu kemana dia pergi? Nah ini dia kan. Kan tak nampak malam hari ini, kemana kita pergi? Dan itu pernah ditanyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini menariknya Bapak Ibu, ternyata menengok matahari tenggelam itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan mengajak salah satu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau menengok bulan di malam hari, Rasulullah juga pernah mengajak, dan yang diajak adalah istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu pernah diajak bapak-bapak tengok matahari tenggelam atau tengok bulan di malam bulan purnama? Tak pernah dua-duanya. Ini dia. Makanya sejak ini nampaknya perlu diajak juga sesekali. Tapi jangan pula gara-gara nengok matahari akan tenggelam lalu sholat maghrib tak dilakukan. Jangan pula gara-gara mendaki untuk tengok matahari terbit lalu kemudian sholat subuh pula ketinggalan. Ini. Lalu kemudian ketika itu apa jawaban Abu Dzar? Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul, kalau engkau bertanya kepada aku tentang kemana perginya matahari di malam hari, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitulah etikanya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innaha tadhhab hatta tasjud tahtal arsy. Sesungguhnya matahari pergi lalu kemudian dia sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari di malam hari selain dia mengikuti perintah Allah, kepatuhannya kepada Allah harus terbenam, dan ternyata matahari sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari yang tak berakal saja sujud, lalu bagaimana dengan orang yang berakal lalu kemudian tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah makhluk yang enggan untuk bersujud kepada Allah dengan mengatakan aba wastakbar seperti yang Allah kisahkan adalah iblis laknatullah. Jadi ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam itu maksudnya bukan menyekutukan Allah dengan sujud kepada Nabi Adam, tapi bentuk penghormatan yang dilakukan oleh makhluk yang ada di langit kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Jadi sujud itu ada dua, satu sujud penghormatan, satu sujud ibadah. Maka harus dibedakan. Maka tak bisa dikatakan para malaikat yang sujud kepada Nabi Adam lalu menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melakukan sujud sebagai bentuk penghormatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di beberapa tempat yang orang ketika menemui raja harus sujud, dan sujud itu maksudnya adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Tapi kalau yang dilakukan sujud ibadah tentu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih fahuwa sajid. Dari semua gerak-gerik yang ada pada diri manusia, kapan manusia itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya?
Manusia paling dekat dengan Allah yang menciptakannya, pada waktu itu dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau waktu sujud kita paling dekat dengan Allah, faksirud du'a fi, maka perbanyaklah berdoa ketika kita sedang sujud. Jadi ketika kita sedang sujud, banyaklah berdoa. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana kita dianjurkan untuk kemudian banyak-banyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada masa di mana disebutkan sajdatun khairun minad dunya. Satu kali sujud lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Kalau sekarang kita baru jumpa rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Berarti salat sunnah qobliyah subuh nilainya di sisi Allah lebih baik dibanding dunia dan seisinya yang sifatnya sementara. Tapi kalau 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh itu maknanya tidak 1 kali sujud. Berarti ada berapa kali sujud Bapak Ibu? Qobliyah subuh itu berapa kali sujud? 4 kali sujud. Nanti kita akan ketemu 1 kali sujud, itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Dan kita berharap tak ingin berjumpa dengan waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu terjadi ketika nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelum Nabi Isa turun, Allah turunkan Dajjal terlebih dahulu. Dan sementara Rasulullah menganjurkan kepada kita, selesai tasyahud akhir jangan langsung tutup dengan salam. Mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1 di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal. Karena belum tentu kita sanggup melewati masa berat itu. Ketika nampaknya surga tapi kemudian berubah menjadi neraka di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Dajjal, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam, maka akan ketemu di mana 1 kali sujud lebih baik dibanding kemudian dunia dan seisinya. Dan pada Nabi Musa itu nanti Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam, maka orang sulit untuk mensedekahkan hartanya. Jadi tak ada lagi orang yang mau menerima harta. Kalau tak ada lagi yang mau menerima harta, lalu kemudian siapa yang akan menerima harta? Maka ada negara yang orang miskin itu harus cari dari luar negeri. Ah, ini dia. Ada negara orang miskin itu harus cari dari luar negeri karena orang di negara itu semuanya kaya. Jadi kalau mau bayar zakat bingung mau diberikan ke siapa zakatnya. Maka dia harus cari orang luar negeri untuk kemudian bisa mereka gunakan hartanya untuk membayar zakat. Itu sekarang. Lalu nanti semua orang tak bisa menyerahkan hartanya karena orang tidak mau. Karena pada waktu itu orang menganggap 1 kali sujud lebih baik dibanding dunia dan seisinya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian berbicara tentang sujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula sujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari melaksanakan salat sunnah sebanyak 11 rakaat. Sebagian ulama menjelaskan salat malam hari 11 rakaat, 8 rakaat salat tahajud, 3 rakaat adalah salat witir. Lalu kemudian kata Sayyidah Aisyah, kana tilka salatuhu ta'ni fil lail. Itulah salatnya baginda Rasulullah di malam hari. Jadi salatnya Rasulullah di malam hari, tahajudnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Fayasjudus sajdata. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah. Maka sujudnya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, sama seperti kalian membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itu sujudnya Rasulullah yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau 50 ayat Al-Quran dikonversi dengan waktu, kurang lebih itu 10 menit. Jadi kalau sujudnya Rasulullah 10 menit, kira-kira sholat 2 rakaat berapa lama sujudnya Bapak Ibu? 2 rakaat. Sujudnya saja 40 menit. Kalau kita 40 menit ini dah bisa berapa rakaat Bapak Ibu? Sedangkan 7 menit saja bisa 23 rakaat gitu kan?
apalagi kemudian 40 menit. Dan Rasulullah SAW 40 menit itu baru sujudnya saja. Itu yang diceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi sujudnya Rasulullah SAW setelah turun surat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an itu Allah turunkan adalah surat An-Nasr. Maka di bulan Ramadan kemarin sudah saya sampaikan. Surat An-Nasr itu adalah surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasul. Maka kalau ada yang tanya, kalau surat An-Nasr adalah surat yang terakhir, kenapa letaknya kok justru bukan yang terakhir? Dan yang terakhir adalah surat An-Nas. Begitu juga akan muncul pertanyaan, kalaulah yang pertama turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa pula justru surat yang pertama yang Allah letakkan adalah surat Al-Fatihah? Nah, maka ini sudah dijawab oleh para ulama. Susunan Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, dha fi makani kadza wa kadza. Wahai Muhammad, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini. Jadi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun lamanya wahyu turun kepada baginda Rasul dan surat yang terakhir adalah surat An-Nasr. Maka Sayyidah Aisyah menceritakan setelah turun surat An-Nasr Rasulullah lama rukuknya, Rasulullah lama tambah lama lagi sujudnya. Dan kemudian Rasulullah sejak turun surat itu, beliau ketika sujud, ketika rukuk menggabungkan 2 kalimat. Yang di dalam kalimat itu ada ucapan tasbihnya, ada ucapan tahmidnya, lalu kemudian ada ucapan istighfarnya. Kapan Rasulullah lakukan itu? Saat usia beliau sudah 60 tahunan. Makanya Bapak Ibu yang sudah 60 ini, ini kan, kalau bisa mencontohlah bacaan sujudnya baginda Rasulullah yang menggabungkan 3 kalimat tadi. Ada kalimat tasbih, ada kalimat tahmid, ada kalimat istighfar. Jadi orang kalau membaca kalimat tasbih, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadzali. Ucapan tasbih itu untukku. Ketika seseorang mengatakan alhamdulillah, 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 maka kata Allah hadzali. Ini juga untukku. Maka orang ketika bertasbih untuk Allah, orang ketika bertahmid untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika orang mengucapkan astaghfirullahalazim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qad fa'altuhu, kata Allah, aku telah melakukannya. Maknanya kalau orang beristighfar kepada Allah, Allah telah melakukan memberikan ampunan kepada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara sujudnya baginda Rasulullah setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah membaca 3 kalimat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada ucapan tasbihnya, lalu kemudian ada ucapan tahmidnya, lalu kemudian ada ucapan istighfarnya. Itu sujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sujud Rasulullah ini lama. Yang bercerita tentang lamanya sholat Rasulullah di dalam sholat sunnah itu bukan hanya sekedar Bunda Aisyah. Ada sahabat lain yang juga menceritakan tentang hal ini. Satu di antara sahabat yang menceritakan itu adalah Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat di belakang baginda Rasul. Lalu kemudian Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Saat Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, faqultu fi nafsi, kemudian aku berkata di dalam hatiku, ini sampai ayat 100 Rasulullah rukuk nih. Dah dihitung oleh, dah ditebak oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hudzaifah. Maka kalau ada makmum nebak-nebak, ini nampak-nampaknya mau rukuk imam nih. Dulu dah dilakukan oleh sahabat Sayyidina Hudzaifah. Pas sampai ayat 100 Rasulullah lanjut. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ternyata tebakan Sayyidina Hudzaifah keliru. Dan ketika keliru Bapak Ibu, ini sholat sunnah nih, sholat tahajud malam. Inilah yang dijadikan dalil satu di antaranya bahwa sholat tahajud itu boleh dilaksanakan berjamaah. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan juga secara berjamaah.
Lalu kemudian Sayyidina Hudzaifah melanjutkan ceritanya. Lalu kemudian aku berkata lagi di dalam hatiku, alah paling selesai surat Al-Baqarah nanti Rasulullah ruku nih. Ternyata selesai surat Al-Baqarah Rasulullah lanjutkan Ali Imran, selesai Ali Imran Rasulullah lanjutkan surat An-Nisa, baru kemudian Rasulullah sujud. Kira-kira berapa lama satu rakaatnya baginda Rasulullah? Kalau ada imam yang baca ini, kira-kira makmum kita tinggal berapa ini? Nah itu yang ditanyakan, masih ada tidak makmumnya itu kan? Nah ini orang sekarang ini nyari mana lah agaknya sholat tarawih yang paling cepat nih Pak Ustadz. Kalau bisa 23 rakaat selesai 7 menit. Nah itu ramai penggemar itu. Kalau yang 1 juz 1 malam penggemar tak banyak nih. Selain tidak banyak, paling yang ya penggemarnya sedikit lah. Penggemar yang banyak itu yang mana? Yang cepat laju sampai tujuan Pak Ustadz. Nah itu banyak penggemarnya itu. Nah ini tentang kisah bagaimana tahajudnya Rasulullah dan bagaimana pula sujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ar-rasulu sayantarifu alaika. Orang yang sujud itu akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita banggakan kalau nanti Rasulullah bisa mengenali kita? Kalau sahabat Rasulullah kenal, mereka berjumpa, mereka hidup satu masa yang Rasulullah sebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa generasi yang baik yang Rasulullah sebutkan itu? Para sahabat. Mereka jumpa dengan Rasul, maka wajar kalau Rasulullah kenal dengan mereka. Lalu kemudian generasi yang terbaik setelahnya siapa? Tsummal ladzina yalunahum. Orang yang hidup setelah masa sahabat yaitu masa tabi'in. Betul tabi'in tak berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka berjumpa dengan orang yang langsung berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersentuhan dengan tangan yang orangnya langsung bersentuhan dengan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan sabda Rasul dari orang yang langsung mendengarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau mereka dikenal oleh Rasul. Lah kita yang sudah 144 berapa? 1000 ya? 1444 Hijriah, berarti 14 abatan lebih kita berpisah dengan Rasul. Apa yang kita jadikan jaminan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali kita? Tak ada yang kita jadikan jaminan melainkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikisahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti Rasulullah akan mengenali umatnya satu persatu dan Rasulullah akan mengenali mereka bimawadi'is sujud, dengan anggota tubuh yang mereka bawa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah, "Ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yaumal qiyamah." Tak ada satupun umatku di hari kiamat nanti melainkan aku akan mengenali mereka satu persatu. Itu sabda Rasulullah. Maknanya selagi dia umat Rasul, Rasulullah akan kenal mereka satu persatu. Kalau Rasulullah sudah sebutkan itu Bapak Ibu, maka tak ada halangan bagi kita kalau tidak bersolawat kepada baginda Rasul, karena Rasulullah sudah menjamin setiap umatnya akan Rasulullah kenal satu persatu. Dan ini ketika disebutkan oleh para sahabat bertanya, kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaiq? Rasul, bagaimana mungkin engkau akan bisa mengenali mereka sementara jumlah mereka itu banyak? Banyak engkau akan mengenali mereka bagaimana Rasul? Jangankan semua, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang ketua RT, kira-kira kenal tidak semua dengan RT-nya itu? Kenal tidak? Sedangkan RT saja tidak kenal, bagaimana kemudian yang paling besar? Dan Rasulullah memberikan jaminan tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalnya di hari kiamat. Ini banyak orang pura-pura kenal dengan kita, apalagi menjelang 2024 nih. Awalnya tak kenal, sosok kenal gitu kan. Awalnya tak senyum, rajin senyum gitu kan. Mulai banyak nih biasanya. Maka kalau ada orang rajin senyum, orang sudah mulai kadang-kadang berburuk sangka, maka tak usah berburuk sangka saja Bapak Ibu. Barangkali dia sedang ramah. Nah, ya kita doakan ramahnya itu istiqomah, bukan hanya untuk menggoda, bukan hanya kemudian untuk mencari simpati. Tapi semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada satupun yang nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mengenali mereka. Dan ketika para sahabat bertanya, Rasulullah memberikan gambaran, ara'aita law dakhalta subratan fiha khailun.
Tahukah engkau kalau seandainya kalian masuk ke kandang kuda, lalu kemudian ada kuda yang terbaik? Kira-kira kalian tahu tidak, kalau kalian masuk ke kandang kuda, lalu kalian disuruh memilih kira-kira kuda mana yang paling terbaik? Tentu para sahabat menjawab, iyalah, tentu kami tahu Rasul. Karena memang kendaraan terbaik pada waktu itu adalah kuda. Untuk memilih kuda yang terbaik, para sahabat tak akan keliru. Kalau kita mungkin Bapak Ibu diajak masuk ke kandang kuda, kira-kira tepat tidak pilihan kuda kita adalah kuda yang terbaik? Tak jadi jaminan. Tapi kalau pada masa sahabat, karena itu kendaraan terbaik, tentu mereka akan mengenali. Tapi Bapak Ibu kalau diajak masuk ke showroom mobil, kira-kira suruh milih mobil yang paling baik, salah atau betul Bapak Ibu? Salah atau betul Bapak Ibu? Betul lah, tak salah lah. Maka wajar kalau para sahabat mengatakan tentu kami tak salah, wahai Rasul. Begitu juga umatku nanti umat terbaik. Tak mungkin aku salah memilih siapa umat yang terbaik dari umatku itu nanti. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antaranya fa inna ummati yauma idzin gharra minas sujud. Di hari itu nanti umatku wajahnya mengeluarkan pancaran cahaya, dan pancaran cahaya dari wajah itu karena dahulu di dunia sujud. Maka Bapak Ibu yang wajah-wajahnya kurang glowing, tak perlu berputus asa. Meskipun tak glowing di dunia, meskipun sudah banyak kosmetik yang diberi supaya glowing, tak glowing juga, nanti di akhirat pasti dikenal oleh Rasulullah. Dan penyebab pengenalnya bukan kosmetik yang dipakai di dunia, bukan apa namanya itu ya, pokoknya yang dipakai di dunia bukan itu. Tapi yang membuat orang nanti dikenal oleh Rasulullah, wajah mereka bercahaya, dan pancaran cahaya itu satu diantaranya karena sujud. Lalu selain sujud apa? Min atharil wudu. Dan pancaran cahaya umatku itu nanti akan nampak di hari kiamat, karena ketika di dunia dia melaksanakan wudu. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar syarat sah sholat, tapi lebih dari itu agar kita menjadi orang yang kelak dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-najatu bisujud. Kalau ingin selamat, satu diantaranya dengan sujud. Jadi tak mungkin orang bisa selamat dari sulitnya perjalanan akhirat kalau ketika di dunia dia tidak pernah sujud. Maka orang yang ingin selamat itu bagaimana? Ya saat di dunia dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, hatta idza farahallahu minal qada, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah selesai memberikan putusan kepada semua hamba. Jadi semua hamba itu sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan, tak ada yang tersisa lagi. Bapak Ibu, semua kita nanti tentu akan melewati yang namanya pengadilan Allah. Dan ketika di pengadilan Allah, bagaimana kita nanti Allah akan berikan putusan. Dan ketika semuanya sudah selesai diputuskan perkaranya, Bapak Ibu, sekarang orang yang masuk di tahanan, apakah sudah selesai semua perkara mereka disidangkan? Yang sudah kadang 5 tahun pun belum selesai sidangnya, ya kan? Tak selesai sidangnya. Sedangkan sidang di dunia saja menunggunya lama, apalagi nanti kemudian sidang di pengadilan Allah yang semuanya Allah akan mintai pertanggungjawaban. Sidang di dunia ini lama Bapak Ibu. Tanyalah ke orang-orang pengadilan, kira-kira berapa masalah yang masuk ke kantor pengadilan dalam 1 tahun. Lalu ketika sudah masuk dalam 1 tahun, berapa pula yang diselesaikan yang 1 tahun masuk pada tahun itu juga. Itu kapan bisa diselesaikan? Nanti di padang mahsyar begitu juga ketika kita menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala, saat Allah sudah menyelesaikan semua putusan untuk hambanya, wa arada ayyahruja bi rahmatihi man arada min ahlin nar amaral malaikah ayyahruju. Jadi nanti Allah ingin mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Jadi sudah selesai nih putusan sidang, selesai surga-surga, neraka-neraka. Tapi yang Allah masukkan neraka ini Allah ingin mengeluarkannya. Saat Allah ingin mengeluarkannya, siapa yang Allah perintah? Yang Allah Subhanahu wa taala perintah adalah malaikat untuk mengeluarkan orang dari neraka dengan catatan mangkana la yusyriku billahi syai'a. Jadi waktu hidup dia tidak menyekutukan Allah. Amalnya tak cukup, masuk dia dalam neraka. Tapi dia tak menyekutukan Allah. Selesai Allah Subhanahu wa taala audit, ternyata dia masuk ke dalam neraka. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk mencari orang tersebut. Saat malaikat cari, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya bisa mengenali dia wahai Allah?
Bagaimana saya bisa mengenali orang yang saya harus keluarkan yang jumlahnya banyak di dalam neraka itu? Kata Allah, cari yang ada bekas sujudnya. Cari yang ada bekas sujudnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'kulun nar ibna Adam illa atharas sujud. Semua anggota tubuh anak cucu Adam itu akan habis disantap oleh api neraka. Satu-satunya anggota tubuh yang tak mampu didekati oleh neraka, bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jidat ini jangan main-main Bapak Ibu. Sederhana, tapi ini satu-satunya anggota tubuh yang kita bawa sujud kepada Allah, neraka tak mampu dan tak berani untuk membakarnya. Meskipun dia di dalam neraka, tapi tak berani neraka itu membakar anggota yang digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahrujuna minan nar. Lalu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan mereka disiram dengan air kehidupan sehingga bersihlah bekas-bekas di dalam neraka, lalu kemudian dikenal sebagai mantan neraka jahanam. Nah, ini kira-kira suka jadi mantan atau tidak Bapak Ibu? Jadi mantan tuh tak enak. Cerita indah, rupanya mantan. Ya tak enak lah. Namanya bekas itu tidak enak lah. Tak enak. Nah, begitu juga nanti mantan penduduk neraka juga tidak enak. Tapi tidak enaknya mantan penduduk neraka, Allah tetap selamatkan. Dan di antara penyebab bagaimana malaikat mengenali orang yang ada di dalam neraka adalah orang yang ketika di dunia dia pernah sujud kepada Allah meskipun amalnya tak cukup mengantarkan yang bersangkutan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Aktsir minas sujud tusahhib an-nabiyyah. Banyak-banyaklah sujud maka engkau akan berkumpul dengan baginda Rasul. Jadi kalau kita ingin berkumpul satu atap, satu payung dengan baginda Rasulullah di dalam surga, maka banyak-banyaklah sujud. Dan siapa yang paling banyak sujudnya, dialah yang paling punya potensi dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam bab ini menceritakan tentang kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada waktu itu aku menginap bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pernah tidur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu keadaan. Dia pernah tidur dengan Rasul. Saat dia tidur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, "Fa'ataitu biwudu'ihi." Lalu kemudian saat itu aku sengaja bangun sebelum Rasulullah bangun. Kenapa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bangun terlebih dahulu sebelum Rasulullah bangun? Ingin mengambilkan air wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya hanya untuk ingin mengambilkan air wudu. Kalau sekarang Bapak Ibu, orang diambilkan air wudu tinggal pencet sanyu saja. Nah, itu udah dapat itu wudu. Kalau orang dulu Bapak Ibu mau ngambilkan air wudu gimana caranya? Masih ingat Bapak Ibu? Bukan yang mengair dari ini ya, dari sumur itu, sumur cincin. Itu kan biasanya kan ada tempat wudu itu. Kadang-kadang waktu mau wudu habis. Ketika habis berbahagialah. Kenapa? Karena ketika kita isi penuh, ternyata kita mengambilkan air wudu yang akan digunakan untuk orang berwudu. Dan perbuatan ini dah tak bisa orang melakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena sekarang rata-rata dah penuh saja. Maka sekarang diganti di mana? Diganti dengan orang yang membayarkan tagihan rekening listrik masjid. Nah, ini. Maka Bapak Ibu, kalau mau mengambilkan air wudu orang, tak bisa sekarang. Ini wudu sini, keran lah banyak dah. Itu dah dibuat tuh banyak tuh, belum selesai itu. Nanti tinggal diselesaikan saja lah kan itu. Maka orang yang turut serta sama dengan Rabi'ah yang dahulu mengambilkan air wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambilkan air wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kisah ini Bapak Ibu, para sahabat itu berebut. Kalaulah seandainya membunuh itu halal, maka mereka akan saling membunuh hanya untuk mengambilkan air wudu baginda Rasulullah. Mereka berebut untuk bisa mengambilkan air wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian faqala, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Rabi'ah. Apa kata Rasulullah? Sal, mintalah Rabi'ah. Apa yang engkau mau minta dariku? Itu cara Rasulullah berterima kasih. Jadi kata Rasulullah, mintalah, engkau mau minta apa dariku wahai Rabi'ah? Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita yang disuruh minta apa kita Bapak Ibu? Kalaulah seandainya kita jumpa dengan Rasul, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, mintalah, apa yang engkau minta dariku? Apa yang kita minta Bapak Ibu? Sebelah ada bini nih, sebelah ada suami, minta apa kira-kira?
Minta apa kira-kira? Wah. Jadi ketika itu apa jawaban Rabi'ah radhiyallahu an? Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, aku hanya minta satu kepadamu, aku ingin menjadi orang yang menemanimu di surga. Nah, itu permintaan Rabi'ah. Aku ingin menjadi orang yang menemanimu di dalam surga. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah kepada Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau engkau ingin menjadi orang yang kelak di dalam surga satu atap denganku, menemaniku di dalam surga, maka wujudkanlah keinginanmu itu dengan cara memperbanyak sujud. Nah, ini dia. Maka orang yang paling banyak sujudnya adalah orang yang paling dekat dengan Rasul. Kita bulan paling banyak sujud itu bulan apa Bapak Ibu? Bulan Ramadan lah, paling banyak kan. Selesai bulan Ramadan banyaknya ya tinggal timbul tenggelam saja lah. Paling yang tak timbul tenggelam sholat 5 waktu. Kalau dulu ada tarawihnya, maka berbahagialah yang tarawih dan witirnya 23 rakaat karena sujudnya paling banyak. Apalagi yang kemudian 36 rakaat. Yang paling kurang bahagia itu sebetulnya yang 8 rakaat itu tadi lah kan itu kan. Iya kan? Ya mereka yang paling banyak kok. Jadi kalau kemudian kita iri, toh ternyata sujudnya masih tetap banyak yang 23 rakaat kok. Makanya dahulu kenapa orang-orang Madinah iri dengan orang-orang Makkah? Orang Makkah itu setiap 2 rakaat mereka tawaf. Di Madinah tak bisa tawaf. Makanya kenapa dahulu jumlah tarawih di Madinah rakaatnya lebih banyak dibanding kemudian di Mekah. Kenapa? Karena orang Makkah iri dengan amal-amal orang yang berada di Madinah. Maka orang yang paling baik orang yang di Mekah. Maka kemudian orang-orang yang paling banyak sujudnya Rasulullah sebutkan adalah orang yang nanti akan membersamai Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah yang Rasulullah sampaikan antara Rabi'ah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cerita pula bekas sujud. Bekas sujud apakah yang ada hitam di jidat? Nah, ini kan kadang ada orang, oh ini asar sujud nih. Ya, bekas hitam di jidat, apakah itu sujud? Apakah itu yang dimaksud? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Jadi tanda-tanda mereka itu bagaimana? Oh, ada di wajah-wajah mereka bekas sujud. Jadi bahasa Allah itu wajah. Ini wajah atau bagian dari wajah Bapak Ibu? Bagian dari wajah. Maka kalau kemudian mohon maaf, orang yang mengatakan bekas sujud, bekas hitam di jidat, itu perlu ditengok lagi bagaimana para ulama menjelaskan bekas sujud. Apakah bekas sujud itu mesti hitam yang ada di jidat itu tadi? Nah, maka kita tengok bagaimana pula ulama tafsir menafsirkan atharis sujud. Di antaranya Imam Said Qutb mengatakan, simahum fi wujuhim minal wada'ah wal israq was safa. Itu di antaranya. Apa kata Imam Said Qutb? Bekas sujud itu apa? Bekas sujud itu maknanya wajahnya bercahaya, wajahnya berseri-seri. Wajahnya itu ketika ditengok menyenangkan Bapak Ibu. Ketika ditengok itu tak membuat orang susah. Ketika ditengok tenang orang menatapnya. Ketika dilihat tenang orang menatapnya. Kenapa bekas sujud itu membuat orang tenang Bapak Ibu? Karena orang yang sujud kepada Allah dosanya akan berguguran, dan menengok orang yang dosa tidak ada itu sangat senang. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu an, di dunia ini Rasul yang paling aku senangi cuma 3. Kata Abu Bakar, di dunia ini yang paling aku senangi cuma 3. Kalau kita berapa Bapak Ibu? Oh banyak Pak Ustaz. Nah ini kan. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan, di dunia ini yang paling aku tenang itu cuma 3. Rasul pun mengatakan 3. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dari dunia yang Allah berikan kepada kalian dan Allah letakkan pula di dalam hatiku rasa senang, itu juga cuma 3 kata Rasul. Satu di antara 3 itu at-tibu. Rasulullah suka menggunakan wewangian. Satu di antara 3. Yang 2-nya nanti di lain waktulah saya sampaikan. Kan bahasanya sujud. Lalu kemudian Bapak Ibu, kata Abu Bakar juga, aku juga 3 Rasul, tapi 3 Abu Bakar tak sama dengan 3-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 yang disukai oleh Abu Bakar? Satu di antaranya memandang wajah. Abu Bakar ini kan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus, susah payah sampai kemudian menjadi mertua. Itu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak bosan memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka itulah kita berharap semoga nanti bisa menatap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tak pernah bosan untuk bisa menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah bosan. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar mengatakan, "Aku tak pernah bosan untuk menatap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," begitu pula harapannya kita, semoga nanti Allah karuniakan kita bisa menatap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditatap dia ternyata wajahnya tidak membosankan. Kenapa? Karena tidak berdosa dan Rasulullah terjaga dari perbuatan dosa. Bapak Ibu, kira-kira siapa di antara kita yang tak suka memandang anak kecil? Bayi, siapa di antara kita yang tak suka menengok bayi? Aromanya saja khas. Bapak Ibu yang di masjid ini ada yang aroma bayi, Bapak Ibu? Dah tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Kita ini aroma-aroma dekat tanah lagi. Tak ada yang aroma bayi. Aroma bayi ini kan khas. Aromanya enak, dipandang wajahnya senang. Atuk-atuk kalau sedang susah, cobalah tengok cucunya yang masih bayi. Wah, hilang susahnya itu. Kenapa bayi itu ditengok menyenangkan? Karena bayi itu tak berdosa. Bapak bayi, atuk bayi, nenek bayi itu baru berdosa. Nah, makanya kadang-kadang kita lihat malas betul lah saya ngelihatnya Pak Ustaz. Geram saya nengoknya ini. Karena beda memandang wajah berdosa dengan wajah tak berdosa itu berbeda. Berbeda. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wajah orang yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berseri-seri, satu di antaranya karena dosanya berguguran dengan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita minta semoga Allah tetap karuniakan kita untuk senantiasa bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang meneteskan air mata gara-gara tak bisa sujud lagi. Mohon maaf, bukan karena tak bisa sholat, hanya karena tak bisa sujud saja. Karena sholatnya duduk, mohon maaf Pak Amrizal dulu. Lalu kemudian orang yang sholatnya ya hanya berbaring saja, tak bisa sujud lagi. Maka berbahagialah, bersyukurlah ketika kita masih bawa diri kita, bisa kita membawa diri kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Nah, itu berbahagialah. Kenapa? Karena dengan sujud itu nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah. Dengan sujud itu insya Allah kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu Bapak Ibu? Hah? Ada masuk untuk namanya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Masih berapa menit? Masih ada 2 menit. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang cerita-cerita sujud saja itu luar biasa. Lalu kemudian di dalam agama itu ternyata sujud itu macam-macam. Ada sujud sajadah, ada sujud sajadah itu sama dengan sujud tilawah. Lalu kemudian ada sujud syukur, lalu kemudian ada sujud sahwi. Nampaknya kalau saya jelaskan macam-macam sujud ini tak selesai malam ini nih. Nanti insya Allah macam-macam sujud ini kita akan sampaikan di bulan yang akan datang insya Allah. Bulan akan datang tuh kalau tak salah malam takbir tuh. Ya kan Pak? Kalau tak salah ya, kalau tak ada perubahan, bulan yang akan datang tuh malam takbir. Karena bulan yang akan datang malam takbir, kita sambung sajalah nanti di bulan Juli ini insya Allah. Ya kan bulan depan kan Kamisnya Lebaran kan? Kamisnya Lebaran Haji kalau tidak salah. Kalau Kamisnya Lebaran Haji berarti Rabu malam Kamis itu malam takbir. Tapi ya semoga paling tidak beberapa hal yang berkisah tentang sujud tadi menginspirasi kita untuk kemudian kita berbahagialah dengan sujud kita. Kalau sudah masuk usia-usia 60, kalau masih bisa sujud berbahagialah. Karena masuk usia 60 itu sebagian orang sudah payah sujud. Sudah payah sujud. Kenapa? Karena mungkin sholatnya sudah di atas kursi. Mohon maaf, sebagian sholatnya sudah di atas tilamnya dan lain sebagainya. Maka kalau Bapak Ibu masih bisa melangkahkan kaki sampai ke Masjid At-Thayyibah ini, berbahagialah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan sujud. Paling tidak Allah wafatkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.